يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمشي والإمام يخطب فمطلوب، أمشوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمشوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini, mengatur keluarga kita dengan tuntunan dan syariatnya. Dan tidak lupa khotib selalu berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena dengan bekal keimanan dan ketakwaan itu maka itu merupakan bekal yang sangat berharga dibandingkan bekal harta dan lainnya. Dan semoga kita bisa memegang keimanan kita dan selalu menjalankan keimanan dan ketakwaan ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema keikhlasan menuju ridha Allah. Dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair ta'du hisanan wa yarju bitona." Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan. Jadi tahapan kita di dalam beramal yang pertama itu kan adalah setelah kita beramal itu kan bertawakal, ya. Jadi kewajiban seorang hamba itu adalah berusaha. Setelah dia berusaha, maka dia itu bertawakal. Ketika dia berusaha, maka dalamnya itu niat yang lebih dalam, ya. Kalau usaha itu kan sesuatu yang tampak, kita bekerja ini kita berusaha. Tetapi yang enggak tampak itu adalah nilai keikhlasan. Ikhlas dalam ketaatan itu adalah meninggalkan sikap riya. Ikhlas termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Keikhlasan ini yang tahu pertama adalah kita sebagai orang yang melakukan amal itu. Yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak bisa mengatakan bahwa dirinya itu ikhlas, ya. Atau orang lain pun juga tidak bisa mengatakan bahwa si A itu perbuatannya ikhlas. Paling kita hanya bisa melihat dari indikator-indikator yang ada di belakangnya nanti, ya. Terkadang urusan ikhlas ini adalah perbuatan yang samar dan tercampur baur bagi seorang hamba, hingga ia meneliti di dalam dirinya itu
Mengapa saya melakukan itu? Saya datang ke SMK ini, kenapa? Apakah karena kita itu jadi PNS? Atau kita itu jadi pekerja? Atau kita jadi cleaning service? Kalau nilainya itu hanya dinilai dari itu, yang nanti ujung-ujungnya adalah bulanannya itu ada salary atau gaji, maka nilai kita itu bukan ikhlas karena Allah, tapi nilai kita itu ya memang kita ingin menggapai nilai materi, Jadi kita harus menilai di dalam diri kita itu, niatan kita berangkat, niat kita berikhtiar, niat kita bekerja itu apa? Ya, begitu. Apakah di dalam satu perbuatan itu boleh beberapa niat? Boleh. Kita niat ke sini pertama karena bekerja, yang kedua karena mendidik, ya. Yang ketiga misalkan karena juga saya ingin ikut mengembangkan sekolah sebagai media untuk mendidik anak bangsa. Boleh niatan-niatan seperti itu, lebih dari satu boleh. Nah, maka dari itu dilihat di sini nantinya. Jika seseorang menemukan di dalam dirinya itu melaksanakan ketaatan itu hanya karena Allah, maka berarti ia telah menjadi seorang yang ikhlas. Hanya karena Allah, yang paling utama, niat paling utama itu hanya karena Allah. Gak mungkin kita itu pure 100% itu niat karena Allah, itu sepertinya 1000/1 bisa jadi, ya 1000/1. Wong sudah digaji aja terkadang kalau kita lihat dari sisi kerja kita pun juga performanya ya nggak baik-baik amat, ya. Tetapi kita punya prioritas, nilai niat utama kita itu karena Allah, itu sudah bagus. Ya, sahabat saja pun juga di dalam aktivitasnya berjihad itu juga ada yang tidak karena Allah. Ada nilai sedikit terbersit. Saya kepingin ghanimah ataupun harta rampasan ketika nanti menang. Itu level sahabat. Tapi karena kalau dia itu ada tujuan tertentu, khususnya tujuan duniawi, berarti dia menjadi orang yang riya. Riya itu asal kata dari ro'a, ya. Ro'a itu melihat, telah melihat, ya. Jadi menampakkan perbuatan kita kepada orang lain, itu riya, menampakkan dengan maksud tujuan tertentu, ya. Tujuan tentunya bukan karena Allah, itu riya. Jadi dengan perkembangannya dunia sosmed seperti ini, ya kemungkinan riya itu cukup besar menghinggapi diri kita, ya. Makan selfie, cuci tangan selfie, ya, bahkan mau semua perbuatannya diupload. Apa bedanya dengan orang-orang yang memang jualan di sosial media, diupload makanannya, ya, plus harganya beda. Jadi kalau berjualan ya berarti niatannya berjualan, ya. Tapi kalau hanya mengupload aktivitas pribadi untuk dilihat, maka kita perlu berhati-hati. Apakah niatan kita mengupload ini ada rasa ingin dipuji, ya. Kalau ada rasa itu, berarti segera kita bersihkan. Pada diri kita itu ada sifat riya, dan yang tahu kita, yang menguploadnya pasti kan ada komen bagus, ya, dan macam-macam lah seperti itu. Maka Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Hasan pernah ditanya tentang ikhlas dan riya, kemudian ia berkata, di antara tanda-tanda keikhlasan adalah jika engkau suka menyembunyikan kebaikanmu dan tidak suka menyembunyikan kesalahanmu. Jadi untuk menutup riya, pamer,
maka yang kita pamerkan itu kejelekan kita. Maksudnya bukan kita posting-posting kejelekan kita ya, mencium orang yang bukan muhrimnya pamerkan, bukan gitu maksudnya. Artinya sesuatu yang baik, kita buang sampah ya, kita membersihkan kamar mandinya sekolah ya, nggak usah diposting-posting ya, nggak usah diposting-posting. Jadi biarkanlah itu menjadi kebaikan bagi diri kita. Itu kebaikan bagi diri kita. Tetapi yang jelek-jelek ya, misalkan saya pernah menggunjing Pak Iwan gitu ya, saya sampaikan, Pak Iwan sepurane saya pernah menggunjing sampean, mohon dimaafkan. Jadi yang dimaksudkan itu kejelekan yang dibuka itu dalam rangka supaya kita itu untuk minta maaf kepada orang yang kita salahi tadi itu. Jadi bukan diposting-posting juga ingin mendapatkan pujian ataupun respon lain, enggak gitu. Jadi kejelekan itu jangan ditutupi, tetapi dimintakan ampun kalau itu kaitannya dengan dosa terhadap hakul adami kepada sesama anak Adam. Di dalam surat An-Nisa ayat 69, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Seperti itu orang-orang yang ikhlas itu tadi. Nah, tinggal sekarang kita memilih. Sampai mau nanti ketika masuk surga itu bersama para nabi, bersama para sahabat ya, salafus soleh, orang-orang yang sidik, orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang selalu benar. Disinilah waktu kita itu untuk memilih. Apakah kita akan memilih bersama orang-orang yang akan masuk neraka, atau kita akan memilih orang-orang yang akan masuk surga di bawah naungan Allah. Bagi orang-orang yang punya akal sehat, maka kita akan memilih yang baik. Ya, marilah kita selalu menetapi sikap ikhlas ini. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlasat lahuddin. Ikhlas di sini bermakna memurnikan ketaatan kepada Allah, yaitu tadi ketika kita itu beribadah kepada Allah, kita lurus karena Allah ya. Ketika kita beramal apapun yang sudah kita niati sebagai ibadah, kita lurus. Dipuji tidak dipuji, sudah kita bekerja. Kita jabatannya apa ya, selama yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah, bahkan pekerjaan itu bukan jabatan kita yang bisa kita lakukan karena kita niat ikhlas, monggo. Apakah cleaning service itu tidak punya hak untuk menegur anak-anak yang buang sampah? Ketika itu bagian dari amar ma'ruf, dipersilakan. Apakah satpam itu tidak bisa mendapatkan ridho Allah? Bisa, selama mereka itu menjalankan tugasnya dan juga melakukan amar ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tidak guru saja, semua lini di sekolah ini bisa melakukan ibadah dan bisa melakukan ibadahnya itu dengan ikhlas. Tetapi sekali lagi ini butuh energi, butuh semangat, butuh kesadaran. Marilah kita bangun semangat dan kesadaran ini.
Setidaknya kita hidup di dunia yang pendek ini, amal yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dicatat oleh Allah sebagai referensi untuk mendapatkan ridhonya, ridho Allah. Maka ini nilai yang perlu saya tekankan kepada hadirin semua pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menetapi sikap ikhlas, dan semoga kita bisa bersabar dalam melakukan keikhlasan, dan semoga Allah menetapkan posisi kita nanti di surganya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ij'al amalana amalan sholihan mutaqabbalan muwafiqan bi ahkamika wa khalisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la